Halo cuy, selamat datang di channel aku Julian Spare. Oke cuy, sudah seminggu berlalu aku nggak pernah upload video karena banyak banget cuy kerjaan yang harus aku kerjakan. Jadi sebagai gantinya aku bakalan menceritakan tentang kasus pembunuhan yang tak kalah viral dengan kasus kematian satu keluarga di Kalideres. Jadi kemarin itu sempat dihebohkan dengan kasus di Kalideres, kemudian kasus kematian di Magelang, dan kali ini beritanya udah cukup lumayan lama, dari Agustus 2021, dan bahkan kasusnya ini sempat tenggelam karena kasus ini belum bisa terpecahkan siapakah di balik motif ataupun pelaku dari kasus pembunuhan ini. Dan banyak sekali misteri-misteri ataupun teori-teori yang janggal dengan kasus pembunuhan ini. Tanpa basa-basi langsung saja kita ke ceritanya. Yuk. Jadi cuy, pada tanggal 18 Agustus 2021, Desa Cisauti, Jalan Cagak, Kecamatan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dihebohkan dengan penemuan jasad ibu dan anak yang berada di dalam mobil Alphardnya yang terparkir di halaman rumahnya. Jasad tersebut diidentifikasi atas nama Ibu Tuti Suhartini yang berusia 55 tahun dan sang anak Amelia Mustika Ratu yang berusia 23 tahun. Mereka ini ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yaitu di dalam bagasi mobil Alphardnya, dan bahkan jasadnya itu ditemukan dengan kondisi yang sudah telanjang. Jadi awal mula jasad ini ditemukan ketika pada pagi hari Bapak Yosef, suami dari Ibu Tuti Suhartini ini baru saja pulang dari kediaman istri mudanya. Jadi si Bapak Yosef ini memiliki dua istri. Istri yang pertama adalah Ibu Tuti Suhartini dan memiliki dua anak yang bernama Yoris dan Amalia. Dan bahkan mereka diketahui juga memiliki sebuah yayasan yang bernama Yayasan Bina Prestasi Nasional, di mana Ibu Tuti Suhartini ini sebagai bendahara dan Amelia ini sebagai sekretarisnya. Dan istri kedua dari Bapak Yosef ini adalah Mimin Mintarsi yang berusia 51 tahun dan dulunya ini adalah mantan bendahara dari yayasan tersebut. Jadi singkat cerita, sebelum masuk ke rumah, si Bapak Yosef ini melihat adanya banyak bercak-bercak darah yang berceceran di halaman rumahnya, dan bahkan dia juga melihat kayak ada kaki di dalam bagasi mobilnya. Setelah dilakukan pengecekan dan dibuka, ternyata cuy, itu adalah jasad istri dan anaknya sendiri yang ditemukan dengan kondisi yang sudah berlumuran dengan darah. Kemudian warga ini mulai berdatangan cuy untuk melihat kondisi dari jasad tersebut. Nah, jadi banyak sekali aparat-aparat setempat itu yang melihat kasus ini, dan kemudian kasus ini dilaporkan kepada pihak polisi untuk dilakukan olah TKP. Jadi cuy, setelah dilakukan olah TKP, si polisi ini telah memeriksa 118 saksi, dan bahkan dia juga melibatkan ahli sketsa wajah, melibatkan dokter kesehatan jiwa, dan bahkan juga satuan satwa K9. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung cuy, polisi telah melakukan 5 kali olah TKP serta 2 kali otopsi. Dan bahkan juga memeriksa kamera pengawasan ataupun CCTV di beberapa titik, sekitar 50-40 titik dari lokasi kejadian. Dari hasil otopsi, polisi ini menemukan adanya luka memar di bagian tengkorak kedua jasad tersebut, dan kemungkinan cuy, mereka ini meninggal karena akibat benda tumpul. Dan juga polisi menemukan adanya luka robekan di bagian mulut Ibu Tuti, dan polisi mengindikasi kalau ternyata Ibu Tuti ini juga tidak sempat melakukan perlawanan. Dan yang paling mengenaskan lagi cuy, jasad Amelia Mustika Ratu ini ditemukan dengan kondisi yang sudah telanjang. Sampai setelah dilakukan otopsi, ternyata polisi tidak menemukan tindakan adanya kasus pemerkosaan. Oke cuy, jadi dari hasil olah TKP, polisi ini menemukan 2 jejak kaki yang berbeda di dalam rumah korban, yaitu di ruang tamu dan di kamar korban. Jadi kemungkinan si Ibu Tuti ini dibunuh ketika mereka sedang tertidur lelap. Dan kemungkinan juga cuy, sang pembunuh ini bukan hanya satu, melainkan 2 orang ataupun lebih. Kemudian yang kedua, polisi menemukan bekas papan penggilasan baju itu yang berlumuran dengan darah. Polisi mengidentifikasi kalau ternyata si sang pembunuh ini sempat mencuci baju terlebih dahulu sebelum mereka meninggalkan rumah korban. Yang ketiga, polisi menemukan fakta bahwa pintu rumah korban ini tidak rusak sama sekali. Nah, ini yang lebih menarik cuy. Kenapa kalau emang kasus ini perampokan ataupun pembunuhan, kenapa pintu rumah dari sang korban ini tidak rusak sama sekali cuy? Kita bisa berpikir secara logis cuy. Berarti sang pembunuh ini adalah orang yang sudah tahu tentang keadaan rumah korban. Dan kemungkinan bisa jadi sang pembunuhnya adalah orang terdekat dari korban.
Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next. Oke, polisi tidak menemukan adanya motif perampokan. Jadi setelah dilakukan hasil olah TKP, di rumah korban itu ada uang 30 juta cuy. Kenapa? Kalau emang ini adalah motif dari perampokan, kenapa uang 30 juta itu tidak hilang? Dan bahkan yang hilang itu HP Amalia. Apa mungkin handphonenya Amalia ini menyimpan sebuah video pun ataupun rekaman tentang kasus dari pembunuhan tersebut? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Jadi cuy, target pembunuhan ini adalah Ibu Tuti. Kenapa? Karena HP milik si Amel ini tidak ditemukan di lokasi kejadian. Apa mungkin si Amel ini juga sempat merekam sang pembunuh ketika menghabisi ibunya? Jadi yang awal mulanya sasarannya ibunya, kemudian karena Amel merekam melalui ponselnya, kemudian sang pembunuh ini juga membunuh Amel dan merampas HP-nya untuk menghilangkan jejak digital. Karena sebelum Amel ditemukan tewas, malam itu Amel juga sempat memposting sebuah status tentang kondisi masalah bulan di malam hari. Kemudian pada jam 10:47 si Amel ini masih melakukan komunikasi dengan pacarnya yang bernama si Diki. Dan informasi terakhir tiba-tiba putus begitu saja. Jadi si Diki ini mengira kalau ternyata si Amel ini ketiduran. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next. Oke cuy, kejanggalan yang kedua ini sangat menarik cuy. Kenapa? Ditemukan bercak darah pada baju salah satu saksi, yaitu adalah Yoris, kakak dari Amelia Mustika Ratu. Kenapa semua orang ini tertuju sama Yoris lah pelaku dari kasus pembunuhan ini? Yang pertama adalah Yoris ini memiliki akses keluar masuk dari rumah korban. Yang kedua, Yoris ini memakai baju yang ada bercak darahnya di lokasi kejadian. Yang ketiga, dia tahu nih tentang yayasan yang dikelolanya lah ini lagi ada masalah. Kemudian yang keempat, si Yoris ini tahu dari merek HP Amelia, jenisnya seperti apa, dan semuanya dia tahu cuy. Kemudian yang kelima, hanya Yoris yang bisa mengendarai mobil Alphardnya, dan otomatis Yoris juga lah yang memegang kunci mobil Alphardnya. Kemudian yang keenam, ada jejak kaki yang cukup lumayan besar di lokasi kejadian. Nah jadi aku rasa nih, ini semua bukti ini mengarah sama si Yoris nih. Dan ada apa nih dengan si Yoris? Apakah Yoris ini terlibat di dalam kasus pembunuhan ini? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next yang ketiga adalah ketika polisi melakukan hasil olah TKP, pintu rumah korban serta jendela ini tidak ada yang mengalami kerusakan sama sekali cuy. Dan kalau emang dipikir-pikir cuy, berarti tandanya si sang pembunuh ini sudah mencari tahu tentang kondisi rumah tersebut. Dan apakah si sang pembunuh ini sudah menduplikat kunci rumah sang korban? Jadi sang pembunuh ini bisa keluar masuk di dalam rumah korban, dan mungkin dia juga udah membaca situasi yang tepat di mana kapan dia akan membunuh keluarga tersebut. Dan aku rasa sih kayaknya si sang pembunuh ini sudah memiliki rasa cemburu, iri hati, dendam yang sangat-sangat besar cuy. Makanya dia sudah merencanakan sesuatu kasus pembunuhan ini dengan cara rapih dan cerdas. Dan tapi kenapa ya cuy, semua ini mengarah sama si Yoris? Apakah si sang pembunuh ini gak usah capek-capek untuk menguasai dari harta Bapak Yosef? Jadi otomatis kalau si Yoris dijadikan tersangka, dan ini bakalan dihukum mati kan otomatis si Yoris. Nah jadi semua harta itu menjadi miliknya si Bapak Yosef, dan hanya Bapak Yosef lah yang satu-satunya ahli waris dari hartanya. Apakah ini ada kaitannya dengan istri mudanya? Menurut kalian gimana cuy? Komen di bawah. Dan aku rasa juga ini kayaknya si sang pembunuh ini bukan pembunuh abal-abal cuy, karena dia tuh udah benar-benar rapi banget cuy. Dan dia ini kayaknya sih udah terbiasa ngebunuh orang. Kayaknya sih pembunuh bayaran sih kalau menurut aku ya. Dari cara dia menghapus semua bukti-bukti, nyampe polisi ini kewalahan untuk mencari tahu tentang siapakah dibalik dari kasus pembunuhan ini. Dan aku juga pernah membaca juga sih, katanya si istri mudanya ini dulunya ini adalah bendahara dari yayasan tersebut, cuman karena sering mengambil uang kas, jadi makanya si Bapak Yosef ini mengganti Putri Amelia itu sebagai bendaharanya. Nah apakah dari situlah mulai muncul dendam-dendam, iri hati, dan lain-lain? Menurut kalian gimana? Bisa komen di bawah. Jadi kesimpulannya aku rasa sih ini bukan Bapak Yosef ataupun Yoris yang melakukan pembunuhan ini. Jadi kita nggak usah capek-capek, kita fokus sama si pembunuh yang memiliki dendam, kesumat, iri hati, benci, dan ingin menguasai harta dari Bapak si Yosef. Oke cuy, itulah
kasus pembunuhan ibu dan anak yang berada di Subang yang sampai sekarang ini kasusnya belum bisa terungkapkan. Mungkin kalian punya opini ataupun punya teori-teori lain, kalian bisa berdiskusi di bawah, dan jangan lupa tekan tombol subscribe yang terlebih dahulu dan share ke sosial media kalian. Dan buat kalian yang mau request aku untuk next bikin video apa selanjutnya, kalian bisa komen di komentar dan nanti aku bakalan bikin video-video dari sesuai dengan permintaan kalian. See you.